Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Namanya? Burhanuddin. Burhan, silakan. Pertama salam takzim saya buat Habib Novel Al-Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Beb, istilah. Gak enak nih kita saling berhalang. Oke. Aku tak memandang wajahmu itu sebuah cerita. Tadi kan Habib itu menerangkan tentang bahwa intinya kita harus percaya kepada Allah, yakin semacam itu. Tapi pada prakteknya seperti saya ini sangat sulit untuk yakin. Terus tips-tips yang istilahnya untuk saya itu apa gitu. Saya itu punya pikiran itu gini, yang salah dari saya itu logika saya, pola pikir saya, atau karena saya kebanyakan dosa. Dan saya ketika melihat Habib Novel ini dalam YouTube dan juga ketika ngaji di sini itu melihat kenapa Habib Novel kok bisa istilahnya sangat yakin kepada Allah. Saya itu melihatnya karena jenengan itu Habib dan jenengan orang soleh. Sehingga istilahnya itu nasibnya itu dilihat, artinya orang istimewa gitu loh, nasibnya diperhatikan oleh Allah. Sedangkan saya bagaimana? Oke. Kalau ini Al-Habib, kamu Al-Habis. Silakan. Lah itu gitu. Cukup ya Burhan ya. Oke. Udah ketemu. Thank you. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Oke. Sekarang kita bahas, apakah saya yakin karena saya seorang Habib jadi mudah yakin? Itu kan ya? Inti pertanyaannya itu kan? Kenapa kok saya susah yakin? Nah, sekarang saya kasih. Lawang iblis aja yakin kok. Emang iblis Habib? Ya, emang iblis Habib? Bukan kan? Bukan. Iblis aja yakin sama Allah Ta'ala. Iblis ketika dilaknat, diusir dari rahmat, artinya nggak mungkin masuk surga. Iblis itu yakin didengar sama Allah kok. Makanya iblis berani minta, ya Allah, anzirni, tolong ditunda saya, jangan disiksa sekarang, nanti ya sampai hari kiamat selesai baru nanti saya disiksa, eksekusinya nanti. Sekarang izinkan saya menggoda manusia, ajak manusia sebanyak mungkin ya ke neraka, memalingkan hamba-hambamu dari engkau ya Allah, izinkan saya. Yakin pasti diizinkan sama Allah. Iblis, kenapa iblis bisa yakin kok kita nggak bisa yakin? Makanya salah satu kerja iblis adalah memasukkan dalam benak manusia, ketika ada orang yang mengajarkan tentang yakin sama Allah Ta'ala, iblis akan berkata, oh, itu kan Habib Novel, bukan kamu. Seperti beliau ngomong, ini Al-Habib, itu Al-Habis. Repot kan ya? Ini banyak saya banyak dosa, dia taat. Iblis itu super dosa, dilaknat, itu yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya mau kasih tipsnya gini. Kenapa saya bisa yakin sama Allah? Gitu ya. Jawabannya adalah, kenapa ada orang gak yakin sama Allah? Saya justru bingung kok ada orang gak yakin sama Allah. Terus yakinnya sama siapa? Coba ikuti alur ini. Kalau nggak yakin sama Allah, mau yakin sama siapa? Mau yakin sama pekerjaan? Kamu bisa yakin sama pekerjaanmu? Bisa. Mau yakin sama teman? Kamu bisa yakin sama temanmu? Dia akan setia terus? Enggak. Mau yakin sama apa? Duit. Kamu yakin duitmu bisa jaga kamu? Itu ada orang waktu pasar Klewer terbakar tuh ya. Pasar Klewer di Solo terbakar. Itu duitnya di kiosnya banyak ditaruh di brankas itu ya, banyak terbakar pasar Klewer. Dia merasa duit di brankas gak akan hilang. Begitu dibuka brankasnya, duitnya utuh semua, disenggol hancur. Itu lebih menyakitkan saudara-saudara. Paham ya? Jadi rupanya kepanasan gitu, debu sebetulnya, partikel udah hancur itu, tapi masih utuh, disenggol gitu, hancur.
Mau percaya sama siapa? Coba. Siapa yang mau kita percayai? Rencana. Ya Allah, rencana. Berapa banyak kita berencana mau ke mall malam hari ini, batal di tengah jalan. Mau ke perempatan, mau minum teh di situ, belum sampai perempatan sudah ganti rencana. Rencana kita sendiri, dan kita yang merasa kita merencanakan, kita sendiri yang membatalkan. Mau percaya sama apa lagi? Perencanaan, keilmuan, kehebatan, harta, enggak ono sing iso. Ada lagi yang percaya sama sistem keuangan. Sistem keuangan. Masya Allah, saya berencana, saya punya perusahaan, sistem keuangan bagus, bla 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 bla. Hari itu mau transaksi, nilainya miliaran rupiah. Hari itu Allah dibuat banknya rusak. Pernah kan terjadi sistem bank macet di Indonesia? Ya, macet. Allah, gak iso transaksi, gak iso bayar. Batal semua transaksi. Batal semuanya. Terus sekarang siapa yang paling bisa kita percaya? Siapa? Hanya Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tidak yakin sama Allah, berarti dalam hati kita ada keyakinan kepada selain Allah. Inilah yang dikatakan kemusyrikan yang tersembunyi. Kemusyrikan yang tersembunyi. Buang itu. Jangan bersandar pada apapun. Makanya surat yang sangat dicintai sahabat adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakan yang ada hanya Allah yang esa. Allah, Allah, Allah. Yang lain gak ada. Meskipun kita berencana, mau pergi berencana, mau makan berencana. Tapi gak pernah kita jadikan sandaran. Allahus samad. Sandaranku cuman Allah. Contoh, Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ini pelajaran yang luar biasa dalam Al-Quran. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu ketika hamil lapar mau makan ya nggak punya, minta sama Allah, minta makan. Maka sama Allah diajari, itu ada batang kurma, kamu goyangkan. Batang kurma kamu goyangkan. Pertanyaan saya, siapa di sini yang mampu menggoyangkan batang pohon itu? Nggak ada. Kita berjamaah nggak goyang itu. Kita berjamaah nggak goyang. Apalagi wanita hamil goyangkan batang kurma, nggak mungkin. Tapi Allah suruh goyangkan batang kurma itu. Ini perintah yang nggak logis. Perintah yang nggak logis kalau kita mengartikan menggoyangkan itu dalam arti harus bergoyang. Tapi Allah nggak nyuruh pohon itu harus bergoyang. Tugasmu bergerak, pegang, goyangkan. Goyang nggak goyang bukan urusanmu. Nanti akan jatuh buahnya. Kenapa? Disuruh ikhtiar tapi yakinnya sama Allah, bukan sama ikhtiarnya. Disuruh usaha tapi yakinnya sama Allah, bukan sama usahanya. Hasilnya apa? Luar biasa. Gak pakai tenaga, dipegang cuman ya gak apa pegang, gak pakai tenaga, cuman syarat-syarat pantas-pantasan saja. Buahnya berjatuhan. Nah, orang yakin sama Allah itu sebetulnya semua usahanya pantas-pantasan. Usahanya pantasan karena semua Allah yang ngasih sama dia, jadinya enak-enak saja. Jadi yang menyebabkan kita kurang yakin sama Allah karena kita punya keyakinan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kita sadari, tersembunyi, dan itu biasanya dari kecil kita diajari. Contoh, sekolah yang pintar ben sugih, sekolah dhuwur ben golek duit gampang, betul kan ya? Kamu nanti kalau kuliah kamu punya gelar sarjana, kamu kerja mudah, dapat jabatan, cari duit gampang. Ditanamkan sejak kecil, nggak sadar, jadi masuk otak bawah sadar. Sekarang harus kita kikis semua itu. Saya nggak percaya pada ilmu saya, nggak percaya sama jabatan saya, nggak percaya sama kemampuan saya hanya percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya akan awali semuanya dengan bismillah. Saya minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Udah minta tolong sama Allah, tapi ilmunya dipakai. Ya, ilmunya dipakai, tapi nggak dijadikan pegangan, nggak dijadikan sandaran. Seperti Nabi Musa mukulkan tongkat ke lautan. Kalau dipikir ya tongkat ketemu air mak pioh, ya. Tapi nyatanya hasilnya laut terbelah. Nabi Musa selamat, umatnya selamat karena yakinnya sama Allah, bukan yakin sama tongkat. Udah, ini panjang ini kalau dijawab sampai subuh.